Itu nomor saya ya di atas. Langsung WA, tak kasih Sherlock. Sherlock yang mana? Orang nomornya jadi aktif. Kalau Anda bilang semacam itu, artinya Anda telah mengatakan bahwa semua kiai di Indonesia yang sedang mengkritisi Habib itu adalah keturunan PKI. Ini jelas kamu telah melakukan nantang semuanya. TV Al-Waha Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Budiwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sahabat TV Al-Waha, ada sebuah video yang mengasih nomor handphone menantang Gus Fuad Pleret dan juga menantang semua orang yang dia anggap sebagai anjing penjilat keturunan PKI. Kita lihat dulu tantangannya. Ini dia, sahabat TV Al-Waha. Kita setel dulu, nanti kita coba hubungi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini surat terbuka buat Fuad Pleret dan antek-anteknya ya, yang mendukung, juga yang mengatasnamakan Laskar Fisabilillah, terutama Fuad Pleret yang menghina guru tua Habib Idrus, juga buat Laskar Fisabilillah yang menantang Habib Rizik Syihab. Gak usah kebanyakan ngomong war-war di dunia maya. Buktikan saja bahwa Anda bukan anjing pengecut. Itu nomor saya di atas. Langsung WA, tak kasih Sherlock. Tentukan siapa yang masih bisa melihat matahari esok. Buat pernyataan di Polres Polda bahwa Fuad Pleret dan antek-anteknya anjing PKI itu akan bertempur dengan cita zat. Jadi biar ketemu siapa sebetulnya yang anjing pengecut. Jangan tunggu lama-lama, nanti keburu dikebukin oleh Laskar yang benci Habaib, benci orang Yaman, anti Yaman, anti Habaib, sebetulnya anti Islam. Contoh Allah Ini proses kayak pendapatnya Abdus Somad yang mengatakan bahwa orang yang benci Habib itu anti Islam. Keturunan PKI, ya, paksa itu. Terus yang diikuti orang-orang goblok, pengikutnya Jokowi, dan yang mendukung Katanya pengikutnya Jokowi. Ini ada apa sih ini orang-orangnya? dari pemerintah. Pengikutnya Jokowi katanya. Yang lain segera sadar sebelum Allah menjemput kita dalam sakaratul maut. Jangan sampai kita mati dalam keadaan khotimah karena membenci dzurriyyah Rasulullah SAW, terutama bagi kaum pleret anjing PKI. Jangan Anjing PKI katanya. segera telepon nomor saya ini. Kita segera ketemu. Oke. Jangan lama-lama, saya tunggu. Oke, kita telepon sekarang ya. Kita telepon sekarang nomornya. Kita telepon dulu saudara-saudara. Saudara siapa ini namanya ya? 0812 345 69355. Kita coba telepon.
Gimana ini saudara? Nomornya nggak bisa dihubungi. Coba kita ulangi lagi satu kali lagi. 081234569355. Nomor yang Anda tuju untuk sementara tidak bisa dihubungi. The number you are calling is temporarily disconnected. Sama kan? Nomor yang Anda tuju untuk sementara tidak bisa dihubungi. The number you Nah, are calling ini is bener kan? temporarily disconnected. Nomornya nggak bisa dihubungi saudara. Nomornya nggak bisa dihubungi bro. Kamu bilang sudah mengatakan Fuad Pleret anjing pengecut. Yang mendukung Fuad Pleret itu anjing pengecut, keturunan PKI. Kamu bilang yang benci habaib itu anti Islam, ngasih nomor. Katanya kalau ditelepon langsung mau di Sherlock, kasih Sherlock. Sherlock yang mana? Orang nomornya aja gak aktif. Gimana sih bro? Rambut aja gondrong. Ini ya, tak jelasin kamu. Tak jelasin ini. Beneran ini, dengerin. Saya sudah dengerin kamu dari awal sampai terakhir. Sampai semuanya tak dengerin itu. Berkali-kali tak dengerin. Berkali-kali saya telepon. Tapi nyatanya, nomornya kabur. Bahkan ini sebelum saya bikin video ini, saya coba hubungi berkali-kali, tetap saja barangkali lagi tidak aktif, barangkali lagi nggak ada pulsanya, atau barangkali nggak ada setrumnya. Di telepon tetap aja nggak aktif. Mau pakai WA, pakai ponsel biasa, sama saja nggak aktif. Di telepon kayak begitu, ngasih nomor bodong, terus buat nantang-nantang orang. Cari nomornya aja kan sudah mencurigakan itu. 08123456, nomor cantik 9355. Begitu ditelepon kosong, nggak ada nomornya, nggak ada sama sekali. Berkali-kali sampai saya akhirnya bikin video ini bahwa kamu itu nantang sok jago, sok hebat menjadi pendukung Habib. Saya ketawa dulu lah. Saya ketawa nutup mata satu nih. Nah, yo bro, tak jelasin ini. Gantian dengerin saya, ya. Bagaimana mungkin analogi Anda mengatakan bahwa orang yang sedang mengkritisi nasab Ba'alwi itu adalah keturunan PKI? Anda bikin silsilah kayak Habib beneran. Ini apa yang itu benar-benar Habib ini, Sitazen. Namanya tadi mengaku Sitazen ya. Apa ente Habib atau ente Mukibin ini ya? Sebab apa? Analogi Anda nggak masuk di logika dan nggak masuk di akal. Sedemikian mudahnya mengatakan bahwa orang yang sedang mengkritisi nasab Ba'alwi, nasab Habib itu adalah keturunan PKI. Kalau Anda mengatakan semacam itu, berarti Anda mengatakan Gus Muafik juga keturunan PKI. Kiai Haji Said Akil Siraj adalah keturunan PKI. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah keturunan PKI. Semua kiai, Kiai Haji Mustamar dan lain sebagainya, semua kiai yang sedang mengkritisi nasab Habib adalah keturunan PKI. Kalau Anda bilang semacam itu, artinya Anda telah mengatakan bahwa semua kiai di Indonesia yang sedang mengkritisi Habib itu adalah keturunan PKI. Ini jelas kamu telah melakukan nantang semuanya, ya. Mungkin belum ada yang nantang, yang bilang seperti ini. Saya menyimpulkan kalau Anda mengatakan bahwa semua orang yang sedang mengkritisi habaib yang mendukung Gus Fuad itu keturunan PKI, berarti kamu juga mengatakan bahwa semua kiai itu keturunan PKI. Mikir kamu. Terus logika yang kedua, dari mana arahnya? Bahwa kamu katakan orang yang membenci Habib itu sesungguhnya anti-Islam. Ini kamu niru apa yang disampaikan oleh UAS Abdul Somad. Abdul Somad mengatakan di depan Habib itu ya, di depan Habib dia menyimpulkan
Saya masih ingat, saya melihat videonya, dia di depan Habib di dalam mobil bilang kalau orang yang benci Habib itu sesungguhnya adalah benci Islam, karena awalnya benci Habib, nanti lama-lama akan benci Islam. Dari mana logikanya, bro? Kita semuanya orang Islam sejak lahir. Bahkan 80% orang yang sedang mengkritisi nasab Habib, yang sedang melawan arogansi para Habib adalah mereka-mereka orang-orang yang tidak tahu agama lain. Karena apa? Karena sejak lahir sudah Islam. Mereka tidak pernah dididik agama Nasrani, tidak pernah bersentuhan dengan agama selain agama Islam. Bagaimana ente mengatakan itu orang yang benci Habib itu adalah orang yang sesungguhnya benci Islam? Kecuali yang sedang mengkritisi nasab Habib itu bukan orang-orang Islam, ya, orang orientalis yang sedang mencari kelemahan-kelemahan Habib dengan tujuan mengajak orang lain supaya benci Habib, terus nantinya mereka akan membelokkannya kembali ke dalam tujuan mereka. Lah ini semua orang, saya mengatakan 80%, kenapa? Kenapa tidak 100%? Ya, 80% adalah orang-orang yang tidak mengerti agama selain agama Islam, karena mereka lahir di lingkungan Islam. Begitu, bro, ya. Lahir di lingkungan Islam. Yang 20%-nya gimana? Yang 20% itu para ilmuwan, para mu'alaf. Anda lihat, Profesor Dr. Menahem Ali, beliau mu'alaf loh, jangan salah. Jangan salah. Beliau mu'alaf, beliau mempelajari Islam, ternyata melihat sedemikian luar biasanya Islam, sampai akhirnya beliau melakukan penelitian-penelitian berdasarkan ilmu filologi. Lah beliau mu'alaf, artinya beliau selain Islam juga memiliki pengetahuan dengan agama-agama lain, para ilmuwan. Jadi yang sedang mengkritisi Habib itu para ilmuwan. Saya sendiri, saya pernah mempelajari Injil Yohanes, Lukas, Markus, Paulus, bahkan saya juga mempelajari Injil Barnabas. Saya pernah baca kitab ajaran agama lain, Weda, Tripitaka, pernah baca. Darul Gandul pernah baca saya. Dia artinya mungkin saya dari bagian yang 20%. Karena saya berpikir kalau saya Islam hanya karena bapak saya, kakek saya, nenek saya, mbah buyut-buyut saya Islam, saya hanya seperti katak dalam tempurung. Saya harus mempelajari agama-agama lain. Saya pernah menulis sebuah buku perbedaan agama, ya, antara Yesus dan Nabi Muhammad. Saya pernah menulis itu, ya. Saya pernah membaca juga bukunya Ahmad Deedat dan lain sebagainya. Jadi mengetahui agama lain. Sedangkan yang 80%, kebanyakan, mayoritas mereka adalah orang-orang yang hanya mengetahui Islam dan tidak pernah mempelajari agama lain selain agama Islam. Jadi logika Anda di mana kalau mengatakan bahwa orang yang benci Habib itu adalah orang yang benci Islam sesungguhnya? Dan kamu bilang semua orang yang sedang mendukung Gus Fuad Pleret serta semua orang yang sedang melawan arogansi Habib itu adalah pendukung Jokowi. Asal kamu tahu ini, beneran ini, asal kamu tahu. Jadi kamu menyimpulkan bahwa orang kalau mendukung Prabowo itu pasti dukung Habib, ya. Yang mendukung Jokowi pasti tidak mau mendukung Habib, kan begitu? Kasih tahu ini, saya ini Bahril Ulum dari Desa Buniwah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Saya memilih Prabowo itu 2 kali. Dalam Pilpres 2 kali itu saya milih Prabowo 2 kali dan nggak pernah jadi. Dan pada tahun ini 2024 kemarin saya tahu bahwa yang akan jadi itu adalah Prabowo. Tapi saya nggak milih Prabowo, saya milihnya Anies, bro, beneran ini, demi Allah, saya milihnya Anies. Keluarga saya semuanya milihnya Anies. Satu keluarga itu, dalam satu keluarga saya itu istri, anak saya itu milihnya Anies semuanya. Tapi sekarang kita berbeda kan dengan kamu, yang kamu bilang itu bahwa yang mendukung, yang sedang mengkritisi nasab Ba'alwi itu adalah pendukung Jokowi. Itu salah besar, bro. Enggak semuanya, karena ini enggak ada kaitannya dengan pemilihan presiden siapapun, ya. Yang sedang mengkritisi nasab Ba'alwi itu
nggak ada kaitannya dengan pemilihan presiden. Coba kamu lihat itu Kiai Haji Mustamar, ya, Kiai Haji Marzuki Mustamar, beliau itu adalah pendukungnya Anies Baswedan dulu ketika pilpres. Ingat itu loh, ya. Ini nggak ada kaitannya dengan memilih presiden. Ngawur aja kau. Nah, terus Anda bilang benci Habib. Kalimat benci Habib ini ya, tanda petiki. Benci Habib, dari mana logikanya? Semua orang yang tergabung dalam perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, Gus Fuad Pleret, Gus Abbas, Kiai Imad, dan lain-lain, itu mereka bukan sedang membenci Habib. Ini analoginya gini nih. Minum dulu. Analoginya gini bro, ya. Kasih nomor telepon, ditelepon nggak aktif terus. Dengerin analoginya. Logikanya yang sederhana gini. Anda memiliki emas sebesar ini, sebesar HP ini, terus tebalnya segini, ya, tebalnya segini, beratnya 5 kilo umpamanya, beratnya 5 kilo emas. Anda punya emas lebih 5 kilo, ada sertifikatnya emas murni 24 karat. Oh, kalau 5 kilo itu berapa miliar itu kan, mahal sekali. Lah terus Anda nggak punya duit, Anda bawa ke teman Anda, ke teman kamu itu Anda bawa, Anda tunjukkan emasnya. Man, ini teman saya, kalau kamu bilang mungkin antum ya bilang, gini, saya punya emas 5 kilo ini sertifikatnya asli, saya mau pinjam duit sama kamu, ini karena ini mau dijual, untuk perjalanan mau jual emas ini, umpamanya kamu bilang gitu, saya minta kamu pinjamin saya uang 50 juta, nanti kalau emas ini saya jual laku, kamu saya akan kasih 70 juta, jadi tak lebih 20 juta. Gimana? Teman kamu itu akan langsung ngeluarin 50 dapat 70. Kapan lagi nih? Keluarlah dia 50 juta, kamu kantongin 50 juta, kamu bawa lagi ke teman lainnya, kamu khibin lah katakanlah ya, ke teman lainnya, dibawa ke situ, kamu bilang seperti yang teman yang lainnya seperti itu, kamu gunakan emas itu untuk pinjam uang sana sini dengan dalih bahwa emas yang kamu pegang itu adalah emas yang akan dijual, nanti kalau dikasih pinjaman akan dikasih lebih banyak, begitu seterusnya, sehingga kamu dapat uang tanpa menjual emas yang kamu punya. Nah, kemudian ada seorang yang mencurigai emas itu, kok emas seperti ini, kenapa nggak dijual-jual, kan gitu kan? Begitu kamu datang kepada seorang, kok kenapa nggak dijual-jual? Jual aja nanti kan dapat duit. Kenapa harus pinjam sama saya? Suatu ketika umumnya kamu datang seorang teman, kamu pinjam, sudah bilang seperti tadi, kalau nanti laku sudah dijual, kamu akan saya tambahin 10 juta atau 100 juta. Dan si teman kamu itu kemudian curiga, bilang, kenapa nggak dijual aja? Dijual aja kan nggak perlu pinjam uang sama saya. Lah, terus akhirnya kamu marah-marah dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam kalimat. Kamu dipinjamin duit nggak mau, nanti saya kasih lebih 20 juta, ya gitu. Tetap dia nggak mau, akhirnya dia curiga. Lah, akhirnya dia melakukan penelitian. Coba saya lihat emasnya. Begitu teman kamu itu melihat, dia bilang, karena dia ahli emas, bilang, Mas Tang, saya ini kerjanya di pengemasan, ahli emas, tahu mana emas asli dan mana emas palsu. Ini emas 5 kilo yang kamu pegang ini adalah emas palsu, Mas, emas palsu, Kang. Jadi ini adalah kuningan. Lah, ini ada sertifikatnya, kamu bilang gitu, kamu ngotot, ini ada sertifikatnya asli. Iya, ini sertifikatnya, tulisannya asli, tapi barangnya, emasnya itu palsu. Ini bukan emas, tapi ini adalah kuningan. Anda tidak percaya terus, akhirnya teman Anda tuh bilang, gini sajalah, kan ada alatnya, mari kita cek alatnya dengan alat emas ini beneran emas atau bukan, kita cek saja. Akhirnya dibawa menggunakan alatnya, si teman kamu itu
punya alatnya untuk mengecek kadar emas atau bukan. Begitu dicek ternyata kuningan bener. Nah, kira-kira teman Anda itu akan Anda sebut bahwa teman Anda sedang membenci Anda atau tidak? Kan dia sedang ngasih tahu bahwa emas itu yang kamu bawa ke sana kemari untuk pinjam duit ke orang lain itu adalah emas palsu, bukan sedang benci. Oh, itu teman kamu. Ya, begitu pula kita, Gus Fuad, Gus Abbas, Kiai Imed dan lain sebagainya, itu bukan sedang membenci Habib. Itu yang dilakukan, kita semuanya melakukannya karena kita mencintai Rasulullah SAW dan mencintai kalian semuanya. Ya, bukan sedang membenci. Kita sedang ngasih tahu bahwa ternyata Habib itu bukan keturunan Rasul. Jadi jangan digunakan untuk mengeksploitasi warga pribumi. Ya, jangan gunakan untuk mengeksploitasi warga pribumi dan untuk menjajah kita semuanya, untuk menjajah orang lain dengan menakut-nakuti syafaat, dengan menakut-nakuti neraka, dengan menjanjikan surga. Siapa saja yang nggak sholat, nggak ini, yang penting cinta Habib pasti masuk surga. Karena apa? Walaupun sertifikatnya asli, ternyata bukan asli tapi palsu. Loh, kenapa? Kan ada alatnya. Alatnya apa? Tes DNA dong. Itu sudah ada alatnya. Sama seperti emas tadi, bisa diketahui emas palsu atau bukan. Ada alatnya untuk mendeteksi kadar emas itu berapa persen. Apakah emas itu 24%, 18% atau bahkan itu nggak ada sama sekali dan itu kuningan, bukan emas. Sama seperti habaib ini yang sedang kita kasih tahu, bukan kita membenci, kita mencintai kalian, kita mencintai para habaib, kita mencintai para muhibbin. Jangan sampai kita terlena, terpedaya oleh kepalsuan, dikira emas ternyata kuningan. Begitu bro ya. Dan tolong terakhir sekali lagi nih, panjang videonya jadinya, kalau masih nomor yang bisa dihubungi dong. Saya Pak Akhil Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.